Assalamualaikum. Bersihkan diri, bersihkan hati menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Penting juga nih ya buat kita membersihkan rumah, membersihkan halaman sebelum datangnya bulan Ramadan, supaya nanti pas bulan Ramadan datang kita fokus teman-teman buat ibadah. Jadi sebelum bulan Ramadan ini kebetulan juga tanamanku sudah pada gondrong, sudah pada ini ya panjang menjulur kemana-mana. Jadi aku mau pangkasin ini beberapa tanaman yang memang sudah tidak sedap dipandang. Ada beberapa ini memang gondrong-gondrong banget ini teman-teman, ini seperti begonia ini sudah terlalu rimbun ya, dan rimbunnya tuh tidak beraturan arahnya, udah kemana-mana, udah nggak jelas. Ini ada begonia yang pink, kemudian begonia yang daunnya kecil-kecil kayak bludru itu ya, aku nggak tahu namanya apa, begonia black apa sih ya, lupa. Ada begonia bintang juga. Kemudian ini di atasnya ini ada monstera andansoni, si janda bolong ya. Janda bolong ini karena sudah tua ya, sebenarnya tanamannya sudah tua, akarnya udah kemana-mana, daunnya juga sudah tingginya sudah melebihi dari rumah aku, jadi harus banget buat dipangkas. Karena kalau udah nggak dipangkas tuh bentuknya udah bener-bener ancur-ancuran gitu ya teman-teman. Tuh sudah pada jatuh, udah kesana kemari, udah nggak bagus banget. Kalau dipangkas sebenarnya tanaman-tanamannya nanti akan tumbuh lagi daun baru yang lebih sehat, yang lebih subur. Daun-daun kuning, daun-daun yang busuk itu perlu banget ya teman-teman buat dipangkas, karena juga akan mengganggu keindahan dari taman kita. Ini aku juga mau mengcutting tanaman midleaf. Sayang banget ya teman-teman yang sudah segondrong ini. Tapi sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu sayang sama tanaman-tanaman kayak gini nih. Karena apa? Karena kalau dia sudah sepanjang ini, bentuknya tuh sudah nggak indah teman-teman. Warnanya sudah nggak hijau, warnanya tuh kuning gitu. Entah karena kepanasan atau mungkin karena tua. Terus daunnya juga sudah nggak rapet tumbuhnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya midleaf, ya sebaiknya harus, kalau sudah sepanjang itu tadi kayak punyaku itu udah semeteran itu, di cutting aja. Nanti dia akan tumbuh lagi daun baru yang lebih segar, yang lebih hijau, yang lebih cantik tentunya. Mungkin ada beberapa teman-teman berpikir bahwa sayang banget ya aku ini buang-buang begonia ya, begonia pinknya kok dibuang, begonia yang lain-lain juga dibuang gitu. Sebenarnya aku juga pengen sih nge-repotting, nge-replant maksudnya gitu ya. Cuman aku masih belum ada potnya nih teman-teman, dan sebenarnya tanaman-tanaman yang aku potong ini nggak aku buang begitu saja. Nah, jadi teman-teman tonton videoku sampai selesai, jangan di skip-skip. Nanti teman-teman akan lihat apa yang akan aku lakukan dengan tanaman hias yang aku babat ini. Sekarang teman-teman aku ke arah ini ya, ke arah sirih gading. Jadi aku punya tanaman sirih gading teman-teman, emang sengaja aku nggak pasangin turus. Jadi posisi potnya lebih tinggi dari tanaman yang merambat di bawah. Jadi memang sengaja aku rambatin ke bawah, karena ya aku nggak, emang sengaja aja gitu ya. Dan ini harus rajin dipangkas teman-teman, karena kalau nggak dipangkas nanti rumah kalian bakal kayak hutan. Ya ini udah panjang kemana-mana. Jadi aku atur dia memang ini sedemikian rupa sehingga dia tidak boleh lebih dari tempat ini panjangnya. Kemudian sirih gading ini juga letaknya di dekat sekali dengan bak sampah. Jadi kalau saya habis bakar sampah, saya dudul sampah pakai kayu, biasanya kayunya suka aku senderin di deretannya si sirih gading ini. Jadi daunnya itu kadang-kadang suka kebakar gitu ya, jadi coklat-coklat. Jadi ya udah aku cutting sekalian. Nah, ini potnya posisinya lebih tinggi ya teman-teman ya.
Jadi aku benar-benar nggak pakai turus, aku biarkan aja mereka ini daunnya pada menjulur-julur ke bawah. Kalau kita punya tanaman hias teman-teman, memang kita harus rajin memangkas, kalau enggak nanti bisa gondrong-gondrong banget ya, malah tidak indah dipandang kalau terlalu gondrong. Nah, ini adalah pojok Dieffenbachia, pojok Aglonema. Di sini juga daun-daun kering, daun-daun defect aku cut aja teman-teman. Kemudian bunga juga, karena Aglonema itu kita tidak harapkan bunganya. Yang diharapkan adalah daunnya segar, daunnya mekar, bagus gitu ya. Jadi kalau ada bunga justru teman-teman harus rajin dibuang bunganya ya, jangan diemin aja. Di sini ada pakis tanduk rusa. Nah, posisinya ini juga dekat dengan bak sampah. Jadi kalau aku bakar sampah, biasanya daun-daun yang di pinggir-pinggir tuh kadang-kadang kalau apinya terlalu besar, daunnya juga ikut kebakar. Jadi warnanya jelek. Jadi kalau misalnya ini harus tetap dipangkas biar tidak pertumbuhannya tidak terlalu rimbun. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Daun-daun yang aku buang teman-teman ya, daun-daun yang udah aku babat tadi ya, hasil babat halaman aku taruh di komposter. Jadi aku nggak punya tempat sampah ya di halaman ini teman-teman, tempat sampah untuk yang basah. Tempat sampah yang tadi itu adalah tempat sampah plastik yang untuk aku bakar. Jadi sampah-sampah daun, sampah-sampah tanaman hias yang aku potongin itu aku masukin sini aja teman-teman. Jadi ini ada 2 ember cat yang aku susun. Di tengah-tengahnya nih dasar ember atas dengan tutup ember bawah itu aku bolongin. Jadi kalau kita naruh sampah di atas, dia sampah kalau sudah busuk, cairannya itu akan jatuh ke bawah. Cairan sampah itu namanya air lindi, bisa kita panen dan jadi pupuk organik cair. Lalu daun-daun yang sudah busuknya itu akan menjadi pupuk organik padat. Nah, jadi biasanya inilah yang aku gunakan sebagai media tanam teman-teman. Jadi kalau misalnya aku kayak kemarin aku nanam Aglonema, ya dari sinilah hasilnya, hasil dari fermentasi si pupuk ini, si daun-daun ini gitu ya. Hasil dari pembusukan si daun-daun ini ya. Semoga teman-teman bisa yang nggak punya halaman luas, nggak bisa bikin bak sampah, teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang kali ini ya. Jangan lupa teman-teman dukung channel aku biar berkembang, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.